Jadi materi hari ini adalah tentang mengumpulkan dan menyajikan data. Kalau pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah diperkenalkan dengan dengan membaca data ya. Jadi ada data dalam sebuah tabel, itu bagaimana cara membaca informasi yang ada di tabel tersebut. Nah, sekarang kita baru mulai ke intinya ya. Mulai dari pengenalan apa itu statistika, terus tahapannya apa aja sih gitu ya. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit. Yang kita pelajari sekarang ini ya secara umum itu namanya adalah ilmu statistika. Ya, dalam matematika itu adalah namanya ilmu statistika. Apa itu statistika? Itu adalah salah satu cabang ya ilmu pada matematika yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menyajikan atau menampilkan, terus membaca data dan mengolah data. Data itu apa sih? Data itu adalah catatan mengenai suatu objek atau kejadian yang ditulis dalam keadaan sebenarnya. Di sini kakak garis bawahi keadaan sebenarnya. Maksudnya apa? Maksudnya kita nggak bisa sembarangan sebetulnya ya. Dalam prakteknya itu kita nggak bisa sembarangan untuk menuliskan data. Contoh, ada yang jualan ini nggak? Jualan makanan di rumah? Nah, kalau jualan makanan, misalkan ada ini ya, ada ayam sama kentang gitu lah ya, jualan. Nah, terus Raisa diminta untuk, misalkan Raisa nih jualan ya. Raisa diminta sama mamahnya, Raisa tolong catat hasil penjualannya. Penjualan ayam goreng sama kentang goreng. Nah, Raisa nyatetnya asal-asalan. Bulan ini tercatat penjualan ayam goreng misalkan sampai 100 potong gitu ya. Kentang goreng cuma 30 bungkus. Padahal kenyataannya kebalikan gitu. Tapi Raisa nyatetnya asal-asalan. Akibatnya apa? Nah, terus dilihat sama mamanya, wah nih berarti yang paling laku ayam nih. Gitu kan dia? Yang paling laku ayam. Misalkan kalian jualan, ternyata yang di situ tercatat yang banyak laku ayam. Berarti nanti kalian kalau mau beli stok barangnya lagi, yang dibeli apa? Ayam, ya kan? Karena banyak pembelinya kan gitu. Ya, banyak pembelinya. Nah, jadi yang dibeli ayam. Beli banyak stok ayam ketimbang sama dari kentang. Tapi ternyata kenyataannya tadi salah ya. Padahal yang lebih laku adalah kentang goreng, ayamnya kurang laku, misalkan gitu. Nah, pas lagi penjualan, ya namanya juga makanan gitu kan ya. Kalau misalkan nggak laku, berarti kan kesimpan gitu aja ya. Makanan kalau terlalu lama disimpan, jadi gimana? Jadi basi. Ya, akhirnya apa? Bukannya untung malah jadi rugi, kan gitu. Ya. Nah, seperti itu. Itu adalah akibat kita tidak menuliskan data dengan benar, ya. Jadi harus ditulis dalam keadaan yang sebenarnya, kan gitu. Makanya kalau guru ya bilangnya jangan nyontek ya, karena nanti akhirnya nggak tahu keadaan yang sebenarnya seperti apa kemampuan anaknya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, tahapan statistika dimulai dari mengumpulkan data nih ya. Nanti data sudah dikumpulkan, lalu nanti disajikan. Habis disajikan nanti bisa dibaca oleh orang lain ya, dan bisa diolah. Bagaimana kita mengumpulkan data? Ya, cara mengumpulkan data itu seperti apa sih? Contoh nih, kemarin kasusnya adalah tentang mengukur tinggi badan. Bagaimana cara mengumpulkan data tinggi badan?
Ya, seperti ini ya. Jadi siswa maju satu persatu, lalu diukur tinggi badannya. Lalu nih ada anak yang mencatat, kan gitu ya. Catat hasil pengukurannya. Seperti itu. Si A tingginya berapa, si B berapa, C berapa, D berapa, dan seterusnya, kan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu cara mengumpulkan data. Gitu. Jadi diukur satu-satu. Atau kalau kasusnya seperti ini. Ini adalah data jenis makanan yang disukai para siswa di sebuah kelas. Kalau kemarin kan kita sudah membaca data ya. Sekarang kita coba mundur ke belakang sedikit ya. Bagaimana sih mendapatkan data ini, kan gitu. Itu yang kita coba pahami. Kira-kira gimana nih mendapatkan data seperti ini? Ya ditanya satu-satu kan ya. Kan bisa seperti itu ya. Kamu suka apa? Suka coklat. Kamu suka apa? Suka es krim, kan gitu. Ditanya satu per satu. Sehingga akhirnya dapat seperti ini datanya. Kalau datanya sudah dapat kan, oh ternyata yang suka lebih banyak suka bakso. Berarti nanti banyakin stok bakso, kan gitu. Dan somai nggak usah terlalu banyak stoknya, sedikit aja. Masih banyak lagi sih beberapa caranya untuk mengumpulkan data, tapi sekiranya dengan gambaran 2 contoh ini kalian bisa memahami lah caranya gimana ya.